Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video ini kita akan membahas mengenai penggunaan aplikasi SIM PRS atau aplikasi purchasing yang dapat kita gunakan untuk melakukan purchasing sekaligus untuk memanage account payable atau utang yang kita miliki terkait pembelian secara kredit. Oke, kita akan menginput transaksi, contoh transaksi yang saya punya di sini. Jadi di sini saya sudah punya contoh purchase request atau request pembelian, dan kita juga sudah punya contoh invoice yang akan kita input dengan menggunakan aplikasi SIM PRS. Buat Anda yang ingin mendapatkan aplikasi SIM PRS ini, tonton terus. Di akhir video akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan aplikasi SIM PRS ini. Dan aplikasi SIM PRS ini, jurnalnya itu kita bisa buat jurnal dengan sangat mudah, ya. Jurnalnya sangat mudah untuk nantinya kita jurnal ke aplikasi SIMEgg, ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang perlu untuk kita lakukan adalah kita harus mengupdate informasi perusahaan di sheet set, ya. Jadi di sini kita input nama perusahaan, alamat, dan informasi lainnya. Nah, di sheet set kita juga punya dua tombol, yaitu tombol hide master sheet untuk menyembunyikan sheet yang berisi master data. Ini akan saya tampilkan lagi. Ya, ini ya, sheet yang berwarna coklat atau warna orange, coklat atau orange. Ya, ini adalah sheet untuk kita menginput master data. Dan ada juga sheet untuk report yang warna hitam. Ya, sheet ini adalah sheet untuk report yang bisa kita gunakan untuk kita lihat report terkait pembelian barang yang kita beli dan juga terkait hutang, ya. Oke, saya akan sembunyikan dulu untuk sheet reportnya. Kita ya, yang akan kita lakukan pertama adalah menginput data untuk master data, ya. Karena ini masih kosong, ya. Saya akan input untuk kas dan bank. Jadi di sini kita masukkan account kas dan account bank yang kita punya. Tentu saja kita lihat di chart of account perusahaan. Nah, di sini saya akan menggunakan chart of account yang saya punya. Untuk kas dan bank, saya filter saja kas and equivalent kas. Jadi saya punya petty cash dan bank, satu bank, ya. Jadi saya akan input di sini nomornya. Di sini kita bisa buat kode. Misalnya untuk petty cash kita bisa kasih kode buatan kita sendiri. Untuk bank, kita bisa kasih nomor, ya. Misalnya kalau nomor banknya kita bisa masukkan di sini. Untuk petty cash-nya kita bisa kasih nomor sendiri. Misalnya kemudian nama account-nya, nama kasnya, misalnya ini kas kecil, ini nama banknya, misalnya bank BNT, kemudian nomor chart of account, ini tentu saja kita lihat di chart of account perusahaan. Untuk petty cash nomornya 1002, untuk bank nomornya 1010, dan kita masukkan nama account, ya, yang sama dengan chart of account yang kita punya. Dan untuk bank. Oke, jadi simple sekali. Dan setelah kita input daftar account untuk kas dan bank, kita hapus baris yang kosong. Jadi ini penting, selalu hapus baris yang kosong, karena kita akan menggunakan di sini reportnya saya gunakan power pivot, dan power pivot itu kalau kita tidak menghapus baris yang kosong, maka akan muncul blank di reportnya. Jadi kita hapus baris yang kosong, kita delete saja. Jadi jangan biarkan ada baris yang kosong, oke? Di sini saya sudah kasih keterangan hapus baris yang kosong, oke? Baik, kita sudah selesai input untuk kas dan bank. Kita lanjut ke master data yang berikut, yaitu vendor. Nah, di sini saya sudah input vendor dan nomornya. Tentu saja kalian sesuaikan dengan data vendor atau data pemasok barang yang ada di perusahaan kalian. Nah, di sini saya sudah input data pemasok barang, ya, untuk digunakan di contoh
transaksi yang saya punya di video ini. Oke, jadi kita tinggal masukkan nama, email, alamat, nomor telepon, dan juga chart of account untuk setiap vendor. Oke, jadi kita bisa menentukan chart of account untuk setiap vendor. Contohnya untuk vendor yang saya punya ini ada Mega Gadget, Elektro Indo, Indotech. Ini adalah 3 perusahaan untuk kita memesan inventory atau barang dagangan. Jadi akunnya itu masuk ke hutang usaha. Ya. Hutang usaha di chart of account yang saya punya. Hutang usaha itu nomornya 2010. Ini akan saya cocokkan. Di sini 2101. Saya akan cocokkan nomor akunnya 2010. 2010 dan ada hutang lainnya. Hutang lainnya ini ya. Hutang lainnya 2050. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja akunnya, nomor akunnya dengan chart of account yang kalian punya dengan vendornya. Jadi setiap vendor itu kita bisa tentukan atau kita bisa berikan mapping nanti dia masuk ke account yang mana. Kita bisa setting di sini. Oke, selanjutnya untuk hutang pajak atau PPN ya. Kalau di chart of account yang saya punya, saya tidak punya account terpisah untuk hutang pajak PPN. Di sini saya hanya punya satu account yaitu hutang pajak dan saya akan gunakan account ini. Di chart of account yang kalian punya, mungkin kalian punya spesifik hutang untuk PPN. Ya, silakan kalian gunakan account yang itu ya. Kalau di contoh chart of account yang saya punya, saya hanya punya satu account hutang pajak dan saya akan gunakan ini, yaitu nomornya 2100. Ini saya akan sesuaikan 2100 untuk PPN-nya dan juga hutang pajak. Kita cocokkan dengan nama akun yang ada di chart of account yang kita punya. Oke, dan selanjutnya untuk cash flow-nya. Waktu kita melakukan pembayaran hutang, kita mau masuknya ke cash flow yang mana? Nah, tentu saja ke cash flow ke vendor ya, pembayaran arus kas keluar untuk pembelian barang dagangan dari vendor atau dari pemasok. Nah, untuk cash flow yang saya punya untuk vendor itu atau pemasok ini ya, kodenya adalah COO vendor. Kalian mungkin punya nomor kode yang berbeda, silahkan kalian gunakan. Intinya masuknya untuk arus kas itu masuknya ke arus kas keluar, aktivitas operasi pembayaran ke vendor. Oke. Di sini nomor yang saya punya adalah COO vendor. Saya akan gunakan COO vendor. Oke, saya sudah selesai input untuk master data vendor. Kita lanjut ke grup. Di sini adalah tempat kita untuk menginput grup inventory. Jadi kita bisa bikin grup untuk persediaan yang kita punya. Contohnya, karena ini contoh yang saya gunakan adalah untuk perusahaan yang berdagang atau menjual gadget, jadi saya bisa bikin grup inventory-nya ada smartphone, ada laptop, ada printer dan aksesoris, tablet, office supply, ya, untuk ATK dan lainnya. Jadi kalian bisa bikin grouping sendiri untuk inventory yang kalian punya. Nah, di sini juga sudah ada tipenya inventory, ini consumable ya, pembelian untuk kita pakai keperluan kantor dan lainnya. Yang inventory yang smartphone, laptop, printer dan aksesoris dan tablet. Oke, simple sekali untuk grup ya. Selanjutnya kita lanjut ke daftar inventory. Nah, di sini kita input semua inventory yang kita punya dan juga kita berikan nomor kode sesuai dengan penomoran yang kita pakai di perusahaan kita. Kita input nomor ini tidak boleh ada yang sama ya, nomornya harus unik. Unik itu maksudnya adalah setiap item hanya punya satu nomor item, tidak boleh ada yang double ya. Jadi di sini kita tinggal masukkan nomornya. Saya sudah input ya untuk kode barang dan nama barang di sini. Jadi kalian tinggal input sesuai dengan daftar barang yang ada di perusahaan kalian. Saya juga sudah berikan grup ya untuk setiap barang dan juga pajak bisa kita setting di sini.
Nah, tidak semua barang dagangan itu, umumnya kan barang dagangan atau inventory dikenai pajak value added tax atau pajak pertambahan nilai itu sebesar 10%. Tapi ada barang tertentu yang bisa saja pajaknya itu tidak 10%. Ya, itu tergantung. Kalau misalnya ada barang tertentu yang dapat insentif dari pemerintah, misalnya pajaknya mungkin bisa lebih rendah. Contohnya di sini ada laptop Indo, laptop buatan dalam negeri ini misalkan dapat insentif dari pemerintah, dari Menteri Keuangan misalnya, untuk mendorong supaya laptop ini banyak dibeli, bisa saja pajaknya itu lebih rendah, bisa saja hanya kurang dari 10%. Jadi kita bisa setting di sini pajaknya, tapi umumnya pajaknya itu adalah 10%. Oke, dan selanjutnya kita bisa setting account untuk setiap inventory, ya. Jadi setiap inventory itu kita bisa mapping account-nya, kita mau masuk account-nya kemana. Nah, contohnya di sini kita punya, saya berikan contohnya misalnya inventory gadget, inventory PC atau laptop, inventory lainnya. Tapi kita harus sesuaikan dengan daftar chart of account yang kita punya di perusahaan, ya. Kalau chart of account yang saya punya untuk inventory, saya hanya punya satu inventory, ya. Jadi perusahaan kalian mungkin punya lebih dari satu account untuk inventory. Jadi ada inventory A, ada inventory B, tapi di sini saya hanya punya satu inventory dan saya akan cocokkan nomornya 1170 inventory. Jadi saya akan cocokkan karena saya hanya punya satu inventory, saya akan pakai. Jadi semuanya sama, ya, karena saya hanya punya satu account untuk inventory. 1170. Oke, ya ini namanya inventory. Saya akan hapus semua. Oke, saya sudah selesai input untuk inventory, untuk account, ya, mapping account untuk inventory, ya, atau persediaan barang yang saya miliki. Oke, selanjutnya setelah kita selesai menginput master data, ini bisa kita hide dan kita akan lanjut ke input transaksinya. Oke, jadi kita langsung saja. Untuk transaksinya ini ada dua macam. Yang pertama adalah purchase order. Jadi kita akan bikin purchase order untuk kita kirim ke vendor. Ya, jadi di sini ada purchase order header dan purchase order detailnya, ya. Demikian juga di sini kita punya invoice header dan invoice detailnya. Oke. Nah, kita lanjut pertama yang purchase order header terlebih dahulu, ya. Saya sudah punya contoh transaksi, contoh request, ya, bukan contoh transaksi tapi contoh request untuk purchase ordernya. Oke, kita akan langsung input. Di sini saya punya request dari Departemen Finance. Departemen Finance request barang dengan kode sekian, kuantitinya sekian. Dan di sini saya sudah sengaja berikan nomor PO. Nantinya nomor PO ini adalah nomor yang kita buat sendiri, ya, yang dibuat oleh Departemen Pembelian. Departemen Pembelian nanti akan kalian buat penomoran untuk PO, ya. Nah, di sini kita akan input untuk PO yang pertama. Oke, kita langsung saja. Nomornya adalah PO1, ya. Tanggalnya 1 April. Vendornya kita yang tentukan, ya. Kita mau request atau kita mau beli barang dari vendor yang mana. Jadi kita bisa tentukan kita mau beli misalnya dari vendor yang ini, ya. Jadi
menentukan vendor itu adalah kebijakan dari bagian purchasing ya. Bagian purchasing yang nanti akan menentukan mau pesan dari vendor yang mana. Kemudian deadline-nya, misalnya deadline-nya kita maunya barang itu dikirim misalnya tanggal 10 April misalnya. Kemudian close ini kita gunakan untuk misalnya ada PO yang kita ingin cancel, kita bisa close di sini ya. Kalau ada PO yang kita ingin cancel, kita bisa berikan keterangan di sini dan juga catatan ya, notes. Misalnya mohon dikirim tepat waktu, misalnya seperti itu. Oke, jadi kita sudah input untuk purchase order header. Selanjutnya kita ke purchase order detailnya. Nah, di purchase order detailnya kita masukkan nomor ya PO yang kita mau, yaitu ini PO nomor 1. Sudah langsung terinput untuk tanggal dan vendornya. Kemudian kita masukkan item barang yang kita mau. Nah, di sini yang kita mau pesan adalah A4 dan F4. Kemudian harga barangnya. Nah, untuk harga barang ini tentu saja kita sesuaikan dengan price list atau daftar harga yang dikirim oleh vendor ke perusahaan kita. Nah, di sini saya sudah tuliskan untuk daftar harga barang ya. Jadi untuk yang A4 110 110.000, untuk F4 130.000. Oke, jadi ini yang dipesan oleh bagian finance ya, kertas. Kuantitinya 10 dan 5. 10 dan 5. Harganya sudah langsung terinput. Diskonnya kalau ada diskon ya dari vendor, kalau ada kita bisa input diskonnya. Misalnya ada diskon 2%. Kalau tidak ada kita bisa berikan 0 ya di sini. Oke, dan kita sudah selesai input untuk PO yang pertama. Setelah kita selesai input PO seperti ini, caranya sangat mudah ya. Setelah kita selesai input PO, langkah selanjutnya adalah kita harus mencetak PO ini dan kita kirimkan ke vendor ya. Jadi di sheet PO print kita tinggal input nomor PO yang kita mau, PO 1, dan kita klik auto fills item. Jadi kita klik auto fills items dan ini akan terinput otomatis. Di sini kita sudah bisa lihat jumlah PO-nya. Jumlah PO-nya 1.908.000 sudah termasuk dengan pajak. Pajaknya ini sudah sesuai dengan settingan pajak di inventory ya. Jadi pajaknya sudah ada, net amount-nya sudah ada 1.900.000. Kita bisa lihat datanya di sini ya. Jadi kita tinggal masukkan nomor PO yang kita mau cetak, kita klik auto fills dan ini sudah diinput otomatis. Dan di sini ada catatan mohon dikirim tepat waktu, yaitu catatan yang kita masukkan di PO headernya, mohon dikirim tepat waktu, itu akan muncul di sini. Jadi kita bisa berikan catatan khusus untuk barang yang kita mau pesan. Nah, selanjutnya kita tinggal cetak saja. Kita tinggal cetak. Setelah dicetak, mungkin dicetak 2 rangkap atau lebih sesuai kebutuhan perusahaan, tinggal dikirim ke vendor yang bersangkutan. Oke, kita akan lanjut untuk input PO selanjutnya ya. Oke, kita input PO yang tanggal 4 April. Nomor PO-nya PO 02, tanggal 4 April. Oops, sorry. Kita inputnya di PO header ya sini. PO 2 tanggal 4 April. Oops, 4 April. Vendornya kita tinggal pilih, misalnya Elektro Indo. Deadline-nya misalnya tanggal 7 April. Kita bisa kasih catatan lagi kalau kita ingin menambahkan catatan ya di PO-nya.
Oke, kita langsung input header detailnya PO nomor 2. Kita input barangnya saya akan copy paste aja supaya cepat ya. Saya akan copy, saya akan paste di sini. Paste value, ingat selalu kalian harus paste value, jangan pernah paste menggunakan paste yang biasa karena akan merusak format yang ada ya, akan merusak format cell-nya ya. Jadi kalian harus selalu paste pakai value, paste value ya. Oke, kita langsung input untuk kuantitasnya. Saya copy lagi, kita paste value di sini, PO 2. Oke, dan harga diskon kalau ada ya. Ini saya kosongkan saja diskonnya, atau 5% ya. Oke, kita sudah selesai input untuk PO nomor 2. Kita lanjut ke PO nomor 3. Tanggal PO nomor 3, PO nomor 3 tanggal 7 April. Kita pilih vendornya, misalnya Mega Gadget. Deadline-nya misalkan tanggal 10 April. Kita bisa kasih note ya kalau kita mau. Kemudian kita lanjut ke PO details-nya. Oke, kita input kode itemnya, barang. PO nya nomor 3. Harganya kuantitasnya dan diskon. Oke, bisa kita cetak ya kalau kita mau. Kita bisa cetak, masukkan nomor PO nya, klik auto fills items, dan ini akan diinput otomatis dan kita bisa cetak. Oke, kita lanjut ke PO yang terakhir, PO nomor 4. Kita input dulu headernya ya. Jadi header, PO header nomor 4 tanggal 15 April. Kita bisa pilih vendornya, misalnya misalnya Elektro Indo. Nah, seharusnya ini yang kertas, vendornya adalah Mega Printing ya. Untuk yang kertas, oke. Tanggalnya misalnya 20 April untuk deadline-nya, deadline pengiriman barang. Kita tinggal input detailnya. Ini saya akan copy saja untuk kode barangnya. Selanjutnya harga, quantity, oke.
Saya sudah selesai untuk menginput semua PO. Ya, semua PO sudah selesai diinput. Kalau kita mau cetak, kita tinggal ke sheet POPrint, masukkan nomor PO yang ingin kita cetak, tinggal klik autofill, dan ini sudah terinput semua. Kita tinggal cetak dan dikirimkan ke vendor. Oke. Nah, kita sudah selesai input PO-nya. Sangat simpel, sangat mudah. Oke, kita lanjut untuk invoice-nya. Nah, setelah kita kirim PO, kita tinggal tunggu invoice-nya dari vendor ya, untuk pengiriman barang sekaligus membawa invoice atau faktur. Nah, di sini saya sudah punya contoh 3 invoice yang sudah dikirim oleh vendor. Nah, kita tinggal input saja. Yang pertama adalah kita input invoice header-nya. Kita masukkan tanggalnya 6 April. Nomor invoice-nya in 001. Nomor PO-nya kita pilih nomor PO yang mana. Seharusnya di invoice-nya itu sudah ada nomor PO-nya ya. Sudah dicantumkan nomor PO-nya, kita bisa lihat langsung dari invoice-nya nomor PO-nya. Yang ini PO nomor 2. Tanggal jatuh temponya kita bisa lihat di invoice-nya. Di invoice nanti akan ada tanggal jatuh tempo kapan kita harus melunasi hutang terkait invoice tersebut ya. Contohnya di sini 21 April. Oke. Setelah kita input invoice header, kita langsung ke invoice detail. Di sini kita input detailnya. Kita masukkan dulu nomor invoice-nya. Ini sudah langsung terinput untuk tanggal. Daftar barang ya yang ada di invoice. Kita tinggal input ID barangnya. Saya akan copy saja. Oke. Harganya kita lihat harga yang ada di invoice ya. Jadi kita tinggal lihat saja informasi yang ada di invoice, harganya berapa. Kita tinggal input sesuai dengan data yang ada di invoice. Quantity, discount kalau ada, %. Untuk discountnya kita langsung input angkanya ya, bukan persentasenya. Kita langsung input angkanya karena kita tidak butuh persentasenya, yang kita butuh adalah angkanya. Pajak, oke, saya sudah selesai untuk input. Ini masih ada ya, invoice. Oke, saya sudah selesai input invoice yang pertama. Kita lanjut ke invoice yang berikut, invoice yang kedua. Kita bikin headernya dulu. Tanggal invoice-nya tanggal 10 April. Nomor invoice-nya invoice 002. PO-nya PO nomor 3. PO nomor 3. Jatuh temponya tanggal 25 April. Oke, sekarang kita langsung input untuk detail invoice-nya. Kita langsung input saja untuk ID barang yang ada di invoice. Ini saya copy paste saja. Harga,
quantity, discountnya tidak ada ya, nol. Pajak, Oke, saya sudah selesai input untuk invoice yang kedua. Kita lanjut ke invoice yang terakhir ya. Tanggal 16 April, invoice nomor 3, PO nya nomor 4, tanggal jatuh temponya 1 Mei, dan kita input detailnya. Harganya quantity, discount, pajak, Oke, saya sudah selesai input semua invoice-nya. Dan sebenarnya ada satu PO yang belum ada invoice ya. Kalau di sini kita bisa lihat ada 3 invoice yang sudah close, artinya PO ini sudah close ya, sudah ada invoice-nya. Sedangkan masih ada satu PO yang open ya. Jadi satu PO ini yang belum ada invoice-nya. Nah, jadi kita sebagai bagian purchasing kita bisa konfirmasi apakah PO yang nomor 1 ini masih akan dikirim oleh vendornya atau bagaimana. Kalau tidak, kita bisa cancel saja dengan memberikan dengan menginput close ya di sini ya, untuk menunjukkan bahwa PO nomor 1 ini sudah kita cancel ya, kita close secara manual. Jadi walaupun invoice-nya tidak pernah datang. Nah, tapi di sini saya akan hilangkan saja ini. Jadi ada satu PO yang masih outstanding ya. Oke, setelah kita input PO dan kita input invoice-nya selesai ya. Yang terakhir kita tinggal input untuk settlement atau pembayaran untuk setiap invoice ya. Kalau ada pembayaran yang terjadi, misalnya ada pembayaran tanggal misalnya tanggal 21 April kita melakukan pembayaran untuk PO nomor 2. Tanggal 21 April kita masukkan nomor pembayarannya atau nomor transaksinya, nomor cek atau nomor transaksi. Misalnya kita membayarnya menggunakan apa? Apakah petty cash atau bank? Nah, ini sesuai dengan data yang kita sudah input di awal ya, kas dan bank kita. Di sini misalnya kita bayar lewat bank, dibayar oleh Mita, nama karyawan yang membayar ya. Kemudian invoice, misalnya kita mau bayar invoice yang nomor 01. Nah, di sini kita sudah bisa langsung lihat invoice-nya dan jumlah barang yang harus kita bayar.
Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal catat saja jumlah pembayaran yang kita lakukan ya. Misalnya kita bayar 40 juta. Kita bisa melakukan pembayaran parsial ya. Jadi misalnya kita bayar 40 juta dulu, nanti pembayaran keduanya kita bayar yang sisanya, atau kita bisa bayar sekaligus. Itu tergantung dari cara kita membayar ya. Kita bisa bayar sekaligus atau kita bisa bayar parsial. Mungkin karena kalau perusahaan kita mengalami sedikit masalah dengan arus kas, kita tidak mau bayar 100%, mungkin kita bayar setengahnya dulu. Kita bisa lakukan seperti ini. Jadi kita bisa bayar misalnya 40 juta, kemudian mungkin tanggal 25 April kita bayar lagi. Sisanya ya. Mungkin kita bayar sisanya di sini 3 juta. Nah, kita bisa lihat balance-nya atau sisa pembayaran yang masih harus kita bayar di sini. Kita bisa lihat akumulasi pembayaran kita ada di sini ya. Jadi akumulasi pembayarannya 40 juta, sisa yang masih harus kita bayar ada 3.362.000. Misalnya kita bayar yang sisanya 3.362.000. Nah, jadi kita bisa lihat akumulasi pembayarannya sudah 43.362.000, dan di sini balance-nya sudah 0, artinya kita sudah lunas ya untuk invoice yang nomor 001 ke PT Elektro Indo. Nah, kita juga dapat melakukan pembayaran untuk invoice yang lainnya. Misalnya invoice yang nomor 2 kita bayar misalnya di tanggal 24 April. Payment misalkan kita bayar 1 juta, berarti ada selisih 1 juta, masih ada selisih 78.000 yang masih harus kita bayar. Nah, jadi seperti ini cara untuk kita menginput settlement atau pembayarannya. Oke, setelah kita menginput PO header dan PO detail, dan juga menginput invoice dan invoice detail dan settlement ya, kita bisa lihat reportnya. Jadi saya akan kembali menampilkan show report sheet. Nah, di sini kita bisa lihat yang warna hitam ini adalah report untuk sheet. Nah, kita coba yang pertama dulu. Oh ya, sebelumnya kita harus update dulu. Kita harus update dulu tampilan data ya, untuk karena di sini kita menggunakan Power Pivot, saya menggunakan Power Pivot. Kita harus update dulu. Caranya adalah kita ke data dan kita pilih refresh all untuk mengupdate ya. Sebelum kalian melakukan refresh all, saya selalu sarankan kalian untuk simpan filenya terlebih dahulu, untuk menghindari jangan sampai terjadi error ya. Jadi disimpan dulu filenya sebelum melakukan refresh untuk reportnya. Oke, ini saya akan refresh. Ya, ini kita harus hapus ya, baris yang kosong. Ini kita hapus dulu, karena kalau ada baris yang kosong itu akan bermasalah di reportnya. Kita hapus juga, jadi untuk POH kita hapus baris yang kosongnya. Untuk info ya, yang header, invoice header dan PO header, kita hapus baris yang kosong terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita coba lagi ya, saya akan coba refresh lagi. Oke, pastikan kalian jangan sampai ada baris yang kosong ya untuk sheet info, POH dan juga master datanya ya. Jangan sampai ada
baris yang kosong sebelum kita bikin report, karena kalau tidak akan terjadi error ya. Oke, di sini kita sudah bisa lihat barang-barang yang kita beli, total barangnya. Oke, jadi kita bisa lihat pembelian barang berdasarkan vendor di sini. Dan kita bisa lihat total pembelian kita ada 88 juta sekian. Kita juga bisa lihat kuantitinya, kuantiti pembelian barang. Nah, jadi kita bisa lihat per kuantiti, kita bisa lihat per jumlah rupiah. Oke, kita bisa lihat payment-nya, payment dan invoice-nya di sini. Jadi kita punya invoice dengan total 43 juta untuk PO nomor 2 dan total payment-nya sebesar 43 juta, jadi ini sudah lunas. Untuk PO nomor 4 ini belum ada pembayaran ya, dan untuk PO nomor 3 total invoice-nya adalah 1.078.000, tapi kita baru bayar 1 juta, jadi masih ada selisih 78.000. Jadi kita bisa lihat perbandingan antara payment dengan nomor PO atau nomor invoice. Nah, ini kan akan saya, kalau kalian ingin ganti jadi nomor invoice, kita bisa atur ganti dengan nomor invoice di sini ya. Oke, jadi jika kita ingin melihat nomor invoice, kita bisa atur seperti tadi. Ini sudah muncul nomor invoice-nya ya. Jadi nomor invoice 001 sudah lunas dengan total invoice sekian, total payment sekian. Invoice nomor 3 belum ada pembayaran, invoice nomor 2 ada sisa 78.000, kita baru bayar 1 juta. Oke, selanjutnya untuk PO out, ini kita bisa lihat PO yang outstanding di sini. PO yang outstanding atau PO yang kita sudah kita bisa ganti ya, yang status di sini close kita bisa ganti jadi open untuk kita lihat PO yang outstanding. Ya, ini adalah PO yang kita sudah kirim tetapi belum dibayar, atau PO yang kita sudah kirim tetapi belum ada pengiriman barang dari vendor ya. Jadi ini nantinya harus kita review apakah vendor masih akan mengirim barang ini atau tidak. Kalau misalnya vendor sudah tidak akan mengirim barangnya, kita bisa close saja untuk PO yang nomor 1 ini ya, PO nomor 1. Kalau mau kita bisa close saja. Caranya sangat mudah ya, kita tinggal close di sini seperti ini, dan reportnya kita refresh lagi, nanti seharusnya hilang ya dari report yang ada di sini. Dan untuk paymentnya kita bisa lihat daftar payment di sini. Jadi kita punya vendor, kita punya invoice-nya, dan kita bisa lihat total payment untuk setiap invoice per vendor. Dan yang terakhir adalah aging. Kita bisa lihat aging-nya antara 0 sampai 15 hari ya untuk account payable-nya. Jadi kita bisa lihat tunggakan account payable perusahaan kita. Contohnya untuk invoice nomor 003 ini kita ada hutang atau account payable yang menunggak 43 juta. Aging-nya itu antara 0 sampai 15 hari. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Baik, demikian untuk video ini mengenai cara menggunakan aplikasi SIM PRS atau SIM Purchasing app yang juga berguna untuk kita memanage account payable yang kita punya di perusahaan ya. Kita juga dapat membuat PO atau purchase order dengan menggunakan aplikasi ini. Dan masih ada satu fitur lagi dari aplikasi ini, yaitu untuk kita membuat jurnal yang nantinya akan diinput di aplikasi SIMEK ya untuk laporan keuangan. Saya akan buat tutorial videonya untuk kita bikin jurnal dari PO dan invoice yang sudah kita catat ini, yang sudah kita input,
Dan caranya sangat mudah, caranya itu cuman copy paste doang ya datanya. Akan saya buat tutorialnya untuk cara buat jurnalnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.